Selamat datang kembali di Putbal. Mohon maaf jeda lagi beberapa minggu. Waktu nih yang jadi permasalahan. Tapi tentu niat untuk selalu ketemu Ustadz Felix dan selalu ketemu dengan Anda di Putbal ada terus. Dan makanya hari ini ketemu lagi. Apa kabar Ustadz Alhamdulillah Felix? Baik. Kami habis jalan-jalan. Iya benar, ke Purwokerto kita kemarin. Sayang tripnya cuma tektokan aja ya. Benar, harusnya seminggu gitu ya kita. Betul. Tapi dalam waktu singkat itu pun kita sempat melakukan sejumlah ketemu sama orang. Saya sih ketemu sama orang baru gitu. Terus gitu. Ada wisata kulinernya juga tuh. Iya, itu bisa dilihat di vlognya Mas Panji. Betul. Apa namanya Mas? .id weekly vlog. Weekly vlog. Weekly itu vlog. dia. Untuk kali ini kita kan ngomongin sesuatu. Kita coba untuk dapetin dalam waktu sejam juga seperti biasa. Oke. Kita kan ngomongin sebuah kata dari makna yang sebenarnya dan juga makna perluasannya yaitu hijrah. Nah, lagi-lagi datang dari posisi awam dan banyak orang yang awam juga menonton. Saya tahunya hijrah itu adalah perjalanan yang dilakukan sama Rasulullah. Iya. Tapi kemudian kita disarankan untuk berhijrah. Betul. Tapi kalau saya sekilas ngelihat atau setidaknya di permukaan, kayaknya anjuran untuk berhijrah tidak dilakukan secara literal sama banyak orang. Ya. Jadi mungkin pertanyaan saya adalah, jadi yang diminta untuk hijrah ini makna literal kah? Atau makna lainnya? Karena pada saat yang bersamaan ada mengalami perluasan makna kan. Orang yang menjadi baik dan kembali soleh gitu ya. Dan ngikutin perintah agama lagi dan larangannya sering disebut sebagai hijrah. Betul. Jadi itu yang kita omongin sekarang Ustadz. Tapi karena saya basic banget nih Ustadz, kita balik ke hijrah yang literal. Ya, hijrahnya Rasulullah tuh waktu itu ceritanya gimana Ustaz? Iya, kadang-kadang kita pikir Mas Panji udah tahu gitu kan. Ternyata mungkin belum gitu ya. Iya, perlu diingatkan Ustaz. Hijrahnya Rasulullah itu adalah menggambarkan, kalau peristiwa hijrahnya ya, itu adalah menggambarkan bahwa Rasulullah itu berpindah dari Mekah ke Madinah untuk meraih sebenarnya satu itu kita tidak bisa lihat sebagai satu keputusan biasa, tapi keputusan politik yang sangat besar sebenarnya. Menarik. Ya, keputusan politik, karena hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah itu menandain fase yang sangat besar sekali. Nah, karena fase ini perpindahannya begitu dramatis, makanya ulama-ulama seringkali menjadikan hijrah ini sebagai pembatas antara satu hal dan hal yang lain, saking distinknya gitu maksudnya. Contoh misalnya ayat-ayat aja dibagi ulama menjadi dua, ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah. Ayat-ayat yang turun di Mekah dan ayat-ayat yang turun di Madinah. Karena karakternya itu begitu distinct. Misal, ayat-ayat yang turun di kota Mekah itu seringkali bersifat keyakinan, seringkali bersifat kayak look inward. Lalu terus kemudian dia berbicara tentang akidah lebih banyak. Dia berbicara tentang karakter. Dia berbicara tentang bagaimana mengokohkan diri. Ya, keyakinan, akidah, karakter, segala macam. Sekarang ada ayat-ayat Madinah itu berkaitan dengan bukan inward tapi outward. Dia berkaitan dengan sistem ekonomi. Dia berkaitan dengan sistem politik pemerintahan. Dia berkaitan dengan misalnya kayak bagaimana pergaulan itu diatur. Dia berkaitan dengan halal dan haram dan segala macam. Nah, itu semua di Madinah. Jadi ayat-ayat yang Mas bikin stres ketika di awal-awal ngelihat Islam, bahwasanya Mas bilang Al-Quran tuh kayak hukum aja. Nah, itu ayat-ayat Madaniyah semua tuh. Tapi yang kita bahas itu ayat-ayat Makkiyah. Jadi kalau ayat Makkiyah itu why, kalau ayat-ayat Madaniyah how to. Yang mendasari perpindahannya sendiri apa waktu itu? Yang mendasari perpindahannya adalah karena Rasul mentok di Mekah, nggak bisa lagi terus kemudian untuk bergerak untuk melanjutkan perkembangan daripada Islam. Nah, kita bisa lihat gini, karena di Mekah itu Rasulullah memulai dengan why, kenapa kita harus Islam? Maka yang diubah adalah pola pikir masyarakat, literasi masyarakat diubah, pola pikir masyarakat berubah, sehingga ketika mereka sudah siap sebagai individu, mereka melanjutkan dalam level komunitas. Ini aja udah gagal nih, karena begitu besarnya terus kemudian challenge yang dihadapi sampai ada yang harus pergi ke Habasyah, hijrah ke Habasyah untuk mempertahankan agamanya. Ada yang harus terus kemudian disiksa dan segala macam. Nah, jadi dari segi komunitasnya nggak bisa. Padahal Islam ini kan sebuah sistem sebenarnya. Nah, sebagai sebuah sistem, Islam nih ketika sudah dipahami individu, dia menuntut untuk sesuatu diterapkan. Misalnya contoh kayak gini ya. Kalau Mas sudah paham bahwasanya Islam itu adalah perkara berserah pada Allah, maka Mas mulai melihat
aku sekarang kalau jual beli udah sesuai Islam belum ya? Makananku udah sesuai Islam belum ya? Nah ketika itu terus kemudian sudah muncul kesadaran itu, maka dia udah mulai kayaknya nggak cocok nih aku di sini. Kenapa? Karena ini aku nggak bisa diterapin di sini. Dan Rasul berusaha merubah Mekah, tapi nggak bisa karena status quo-nya terlalu kuat. Maka Rasul akhirnya melihat tempat mana nih yang bisa aku tempati, yang bisa aku lokasi di situ untuk bisa melanjutkan Islam ini seperti apa harusnya. Nah, karena itulah Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu politis banget. Pada akhirnya Rasulullah balik. Setelah di Madinah berhasil dan membesar, balik lagi ke Mekah. Balik lagi ke Mekah untuk pembebasan kota Mekah. Dari terus kemudian apapun yang awalnya menghalangi Islam untuk diterapkan di situ. Nah kita tahu kan gini misalnya, ketika Rasulullah ada di Mekah itu Rasul menghadapi banyak sekali masalah-masalah peradaban. Nah kalau kita balik lagi dikit tentang masalah peradaban itu masalah politik sebenarnya ya. Bukan politik praktis kayak Indonesia. Tapi kalau kita lihat ekonomi itu juga masalah politik. Misalnya kayak problematika pergaulan itu masalah politik. Bagaimana melihat manusia itu masalah politik. Masalah karakter itu masalah politik juga. Nah ketika beliau menggunakan Islam untuk mengubah ini, mereka nggak mau karena sudah terlalu keras itu Mekah. Nah ketika Rasul hijrah ke Madinah, dia terus kemudian menerapkan Islam dalam bentuk yang paling ideal di situ. Jadi ada sesuatu juga yang Rasulullah pelajari dari cara menyebarluaskannya yang kemudian dipraktekkan ketika ke Madinah gitu. Betul. Ketika sudah tegak di Madinah, kekuatan itu terbangun dalam level yang paling ideal. Karena itulah beliau futuh Mekah. Ini untuk gambaran aja, Ustadz. Mekah sama Madinah itu kalau di dunia modern itu kotanya tuh kayak apa sih? Kayak misalkan Mekah kayak Jakarta, terus Madinah kayak apa? Untuk menggambarkan sosiokulturalnya gitu. Bagus banget lagi. Mekah itu kayak Jakarta. Madinah itu kayak Bandung tuh nggak tepat juga karena itu juga sudah sangat ini. Tapi kotanya bertetangga. Kotanya bertetangga. Tapi kalau tetangga di sana jauh. Kalau misalnya jajahan ataupun yang diinfluence sama Eropa, biasanya kotanya itu dibangun 40 sampai 60 kilo. 40-60 kilo. Iya, coba lihat aja semua kota-kota tuh 40-60 kilo. Karena bagi mereka perjalanan segitu sudah cukup untuk dikatakan beristirahat lah kira-kira gitu. Tapi Mekah Madinah tuh kalau nggak salah sekitar berapa ya? 200 atau 300-an 300-an kilo. Jauh lumayan. Nanti coba kita cek ya 200 atau 300 kilo itu lumayan jauh Mekah dan Madinah. Tapi bertetangga karena pilihannya kan nggak ada dengan lanskap seperti itu ya. Nah Mekah Madinah itu bisa dikatakan berapa? 400, ternyata 400 kilo mas. 400 kilo. Nah jadi perbedaannya itu seperti Jakarta sama kalau bisa dikatakan Jogja. Jakarta dan Jogja lah kira-kira begitu. Kebayang. Nah yang paling distinct adalah Mekah itu adalah kota perdagangan. Sedangkan Madinah itu kota agraris, kota pertanian. Itu yang paling jelas. Sehingga kita jadi tahu. Yang mas tanyain itu dasar pembahasanku kenapa Mekah menolak Rasulullah dan Madinah menerima Rasulullah. Iya, kota politik sama kota agraris. Iya, kota perdagangan sama kota agraris. Perdagangan dan kota agraris. Iya. Kenapa yang dipilih Madinah? Nah bagus banget. Rasulullah tidak langsung milih Madinah. Iya, sebenarnya ada kota-kota lain kan. Benar. Rasulullah memprioritaskan Taif. Coba cek Taif berapa kilo. Jadi Mekah ke Taif itu kayak dari Jakarta ke Puncak sebenarnya. Jadi itu adalah daerah dataran tingginya, dingin banget. Dan Taif ini kota yang secara lokasi kalau itu bisa diambil oleh Rasulullah, maka itu sangat berpotensi untuk jadi kota pertahanan. 90 kilo aja. Nah jadi menjadi kota pertahanan karena tinggi, sulit banget untuk didaki, berbatu semuanya. Dan kalau jadi kota terus kemudian Rasulullah bisa ambil ke situ, itu benar-benar kita secure secara lokasi. Nah dan Rasulullah pengen ke sana awalnya. Jadi pengen ke Taif dan meminta agar penduduk Taif itu menerima dirinya dan melindungi dirinya dan menerapkan Islam secara sempurna. Nah tapi Rasul ternyata tidak dapat di Taif, malah dilempari batu. Dilempari batu sama anak kecil, bilang orang gila dilemparin batu. Itu kan dikatakan salah satu scene di dalam hidup Rasulullah yang beliau bilang beliau paling sedih. Bukan paling sedih ketika ditolak, tapi ketika ditawarin oleh malaikat bilang ya udah Rasulullah, kami udah nyiapin 2 gunung untuk ditimpakan pada mereka. Rasul bilang jangan. Kenapa? Itu malah buat dia sedih. Kenapa aku harus milih untuk nimpain mereka gunung gitu? Padahal aku berharap justru dari turang sulbi mereka, dari keturunan mereka itu keluar orang-orang yang nanti akan memeluk Islam. Nah akhirnya semua orang Taif masuk Islam sih. Makanya kalau misalnya mas nanti pergi umroh terus nyari, itu nggak ada orang Taif ngaku tuh.
Malu gitu, mereka. Malu soalnya bangsanya pernah ngelemparin Rasulullah. Nah, jadi itu adalah Taif, nggak diterima. Nah, kenapa Madinah? Karena ternyata setelah Rasul nyebarin orang-orang terus kemudian untuk ke setiap tempat dan mencoba untuk meraih dukungan, ternyata yang dapat dari Madinah. Nah, dan kalau ditanya lebih jauh, sebenarnya itu bukan pilihan Rasulullah, tapi kebetulan dapatnya di Madinah. Nah, kenapa di Madinah itu ternyata dapat? Ada banyak sekali alasan, tapi yang kuat alasannya adalah pertama, komunitas-komunitas Yahudi itu hidupnya di Madinah. Jarang banget bisa hidup di Mekah. Karena di Mekah, ya bayangin gini deh Mas. Orang Cina itu sama orang Yahudi itu mirip-mirip Mas. Ya kan, ya mirip-mirip kan ya. Lah kalau misalnya orang Cina sudah mengakar di satu tempat, Yahudi itu biasanya sulit untuk hidup di situ tuh. Begitupun juga kalau satu kota Yahudi semua, Cina sulit untuk hidup di situ. Karena mereka kan karakteristiknya sama ya. Sama-sama keras lah. Nah, Arab Quraisy sama orang-orang Yahudi itu mirip juga karakteristiknya. Mereka sama-sama pengen nguasain perdagangan, mereka sama-sama terus pengen untuk kayak mendominasi, mereka sama-sama pengen ngendalin ekonomi gitu kan ya. Maka Yahudi itu tidak banyak survive di kota Mekah. Maka mereka ngumpul di Madinah. Itu alasan pertama. Alasan keduanya kenapa Yahudi banyak ngumpul di Madinah, karena dari awal zamannya Yesus itu ternyata sudah ada orang-orang yang pergi ke Arab. Jadi ini kalau mundur ke belakang lagi, Mas tahu ada 12 tribes of Israel. Israelites. Jadi Israelites itu ada 12 suku. Jadi ada 12 suku Bani Israel. Bani Israel itu anak-anaknya Yakub. Nanti terlalu panjang nggak apa-apa. Ada 12 anak. Nah, dari 12 suku ini Mas, itu katanya setelah terus kemudian pengepungan Assyria, itu ada 10 suku yang hilang. Assyria dan Babilonia sudah dihancurin kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda, itu ada 10 suku yang hilang. Jadi 10 lost tribes. Tinggal 2 yang ada Mas. Nah, 2 ini suku Benyamin dan suku Yehuda yang katanya sekarang menjadikan Yahudi. Jadi perbedaan antara Israel dan Yahudi itu di situ. Dari 10 jadi 2. Jadi yang Mas lihat di New York dan segala macam itu katanya kemungkinan dari 2 suku. Nah, 10 suku yang hilang ini Mas, katanya termasuk ada di Arab. Yang jadi Yahudi di Arab. Jadi memang semenjak zamannya Yesus mereka udah terbiasa nyari ke situ. Karena kenapa? Karena mereka kayak Yahudi nih Mas, semua tentang scriptures, tentang mesianik itu, tentang nabi-nabi yang bakal datang itu ada di mereka. Nah, jadi mereka ngamanin setiap daerah-daerah yang mereka kira bakal muncul nabi. Nah, termasuk itu ke Arab situ. Menarik ya. Nah, makanya nah itu alasan kenapa Yahudi di sana. Sekarang kita balik alasan kenapa Madinah itu menerima Rasulullah. Karena Yahudi banyak di sana dan Yahudi itu menerima banyak sekali informasi-informasi mesianik. Informasi-informasi kenabian. Dan mereka kalau ribut sama orang Arab, tercatat dalam sejarah orang-orang Arab, mereka selalu bilang gini, nanti ya kalau tunggu kalau nabi kami muncul lagi. Kalau nabi kami muncul lagi, kalian kami habisin nih. Kalian gak akan bisa menang lawan kami. Jadi mereka selalu bilang bahwasanya mereka tuh adalah orang penting dari dulu. Dan mereka selalu bilang bahwasanya kalau nabi kami datang lagi, nanti kamu akan ngerasain hasilnya. Nah, itu kenapa pembicaraan tentang nabi itu di Madinah itu sangat-sangat trending topik. I see. Masuklah Rasulullah ke situ yang dakwain pertama. Nah, ketika dakwain pertama, terus kemudian orang-orang Arab ngelihat itu, dicatat juga dalam catatan mereka. Mereka bilang, kalau ini benar-benar nabi dan ini kayaknya sesuai dengan yang digambarin sama Yahudi, ciri-cirinya. Kita harus duluin mereka, jangan sampai mereka ambil. Kalau mereka ambil kalah kita nanti. Klaim-klaiman. Nah, begitu orang-orang Arab ngeklaim Rasulullah, orang Yahudi nggak mau. Gitu. Nah, mereka kan ya jangankan gini Mas, jangankan mereka dari kalangan orang Arab yang bukan orang Yahudi lah. Orang nabi dari orang Yahudi aja mereka protes. Ya kan, ingat kan cerita, pernah nonton di ini ada cerita tentang The House of David. Ya, sekarang lagi rame nih di salah satu perusahaan streaming. Jadi di situ cerita tentang Raja Saul, Raja Saulus, dan cerita tentang David. Kalau di dalam Al-Quran Saul itu kira-kira Tolut namanya, ada di dalam Al-Quran. Dan David kan Daud gitu kan ya, Daud dan Tolut. Nah, jadi di dalam cerita tentang Tolut dan Daud itu, Tolut itu adalah raja pertama Yahudi. Di dalam Al-Quran Yahudi itu berdoa pada nabi-nabinya. Mereka bilang, nabi, sekarang nabi itu sudah gak trending tau. Lu lihat sebelah lu, itu raja semua. Dan mereka menang sama rajanya. Lah kita masa cuma nabi? Akhirnya terus kemudian dikasihlah sama Allah raja. Begitu Raja Saul yang terus kemudian dipilih, apa kata mereka di dalam Al-Quran? Raja kok miskin. Kata Allah, loh aku udah lebihin dia dengan 2 loh syarat pemimpin di dalam Islam. Aku lebihin dengan 2 loh. Pertama, badannya kuat. Yang kedua, ilmunya kuat.
Berarti kalau mau jadi pemimpin tuh nggak boleh cepet capek dan harus terus kemudian akalnya jalan, gitu kan ya. Nah, terus mereka nggak mau, terus mereka akhirnya terus menyusahkan sendiri rajanya, mereka bunuhin sendiri nabi-nabinya, apalagi ketemu nabi ternyata orang Arab, mereka wah kalau ini bukan nabi, jadi mereka tolak. Tapi kalau ditolak penyebaran Islam itu jadi gimana? Nah, menariknya lagi adalah ketika terus kemudian Nabi Muhammad itu datang ke Madinah, maka kalau kita perhatikan ayat-ayat Madaniyah, Mas, itu banyak banget ayat-ayat Madaniyah yang di awal-awal diturunkan di Madinah itu yang menyeru pada ya Bani Israel. Ya Bani Israel, wahai anak-anak Israel. Wahai anak-anak Israel, ayo bareng-bareng, kita sama loh. Kita ini satu batch loh sebenarnya, cuma beda update aja ini sebenarnya. Nah, itu banyak banget seruan-seruan pada mereka. Itu sampai berapa tahun ya? Sampai sekitar berapa ya? Ya hampir 3-4 tahun itu semua bahasanya tuh. Ya Bani Israel, ya Bani Israel. Oh, wahai orang-orang anak-anak Israel dan seterusnya. Nah, ternyata mereka tetap tolak walaupun sebenarnya mereka pengen. Nah, siapa yang akhirnya masuk ke dalam Islam? Orang-orang Arab. Kebanyakan orang-orang Madinah, dan itulah perbedaan antara pedagang sama petani. Salah satu yang terus kemudian dianalisis oleh ulama-ulama adalah kenapa Madinah lebih menerima Rasul, karena mereka sudah terbiasa berinvestasi jangka panjang, sedangkan pedagang berinvestasi jangka pendek. Itu menggambarkan soal kesediaan mereka untuk berubah atau gimana? Lebih kepada gini. Kalau pedagang itu kan kamu bisa ngasih aku apa sekarang? Iya betul. Kalau aku ngeluarin begini, aku harusnya dapat segini dong. Iya betul. Nah itu adalah pedagang. Iya. Kalau petani adalah aku nanam sekarang, bisa jadi munculnya 15 tahun lagi. Oh, I see. Mindsetnya itu yang Mindsetnya berbeda. Investasi. Makanya aku bahas tentang pemimpin Indonesia kan. MBG itu adalah prinsip pedagang tuh. Iya. Karena jangka pendek. Iya. Pendidikan itu adalah prinsipnya petani. Iya. Jangka panjang investasi. Nah, apa ngaruhnya? Contoh misalnya gini, Mas ya. Di dalam Al-Qur'an tuh menggambarkan keimanan seperti pohon. Kamu nanam yang benar, munculin dulu akarnya, dalam kokoh, baru munculin terus kemudian batangnya, seperti yang sudah kita bahas. Jadi semua contoh-contoh daripada keimanan itu selalu pada tanaman biasanya. Nah, tapi kalau kita lihat perdagangan, dia mau apa yang dia dapat sekarang. Jadi keuntungan instannya apa? Kalau aku misalnya ngakuin kamu sebagai nabi, aku dapat apa? Nah itu yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy kan. Muhammad udah gini aja, kamu udah menyebalkan nih sekarang. Udah jangan dakwah lagi, kami nanti bayar kamu. Itu kan asal kamu nggak mendakwakan yang baik. Lah kenapa? Karena apa yang didakwakan nabi mulai mengganggu status quo mereka. Mereka nggak bisa lagi melakukan sistem ekonomi mereka. Mereka nggak bisa lagi melakukan dominasi status quo mereka. Begitu orang pintar, maka kezoliman tuh turun. Itu sudah hukum kan. Literasi sama kriminalitas itu berbanding terbalik. Literasi naik, kriminalitas pasti turun. Nah yang Rasul lakukan adalah ngajarin orang-orang. Pedagang gak mau, karena dia ngelihat keuntungan dalam jangka pendek. Tapi kalau misalnya di Madinah ya, mereka udah terbiasa investasi. Rasul bilang, ayo dukung aku dapat apa? Surga. Mau mereka? Gitu Beda kan ya. Beda kan ya. Kalau di Mekah surga, mana tunjukin dulu surga. Iya. Di Mekah pada zamannya mungkin terlalu pragmatis gitu orangnya. Kalau lu mau ngajarin gue Islam, gue dapat apa? Nah betul. Dan sangat materialistik gitu. Benar. Kalau di Madinah, literally ketika mau membaiat Rasulullah, orang-orang Madinah nanya, kami dapat apa ya Rasulullah kalau kami dukung kamu? Rasul cuma bilang, kamu dijanjiin surga. Jadi janji surga tuh dulu ada, tapi pada orang-orang yang level pemikirannya tertentu. Sehingga kalau kita sekarang misalnya contoh ya, ada orang mau nanya, apa sih benefit Islam? Kita bilang surga. Nggak mau mereka pasti. Nah makanya cara untuk dakwah beda-beda memang kan ya. Cuman karakteristik Madinah lebih siap daripada karakteristik Mekah. Ini gue mau nggak mau harus bilang dulu. Gue jadi agak berpikir soal topik yang berbeda, karena sebelum kami mulai, gue tuh lagi ngomongin soal kenapa kok gue udah bikin episode football banyak banget, tapi kok kayak nggak ada pergerakan dari sisi gue, nggak ada perubahan gitu. Terus barusan pernyataannya kurang lebihnya tuh kayak gue melihat belajar agama tuh transaksional gitu, kayak mana nih hasilnya dari semua football terhadap diri gue sendiri gitu. Padahal mungkin yang sedang terjadi sama gue itu adalah benih yang lagi ditanam. Pohon bambu itu kan lama banget numbuh di bawah baru naik di atas gitu. Mungkin itu yang terjadi pada gue, karena harus gue akuin gue tuh lagi di titik dimana gue resah gitu. Takutnya busuk di dalam gitu ya.
mana nih perubahan gue gitu. Jadi kayak cuman ya gitu kali ya. Gue nggak boleh terlalu pragmatis dan nggak boleh terlalu transaksional kayak berpikir mana nih udah berapa puluh episode harusnya naik berapa level, tapi ya siram aja dulu, ngakar aja dulu gitu kan kurang lebih. Aku sepakat. Dan menurutku ya, yang aku bilang sebenarnya yang bisa ngelihat perubahan Mas Panji itu adalah orang lain. Karena kalau Mas Panji dengan cara pandang begini ya, itu justru bagus bagi Mas Panji. Karena itu adalah cara pandang yang tidak puas sebenarnya. Yang aku selalu bilang merasa soleh itu kan salah. Tapi merasa salah itu adalah bagian daripada kesolehan. Contoh misalnya kayak Mas tadi bilang misalnya, kayak kok aku tuh nggak berubah-berubah ya, itu bagus. Jadi mindset kita. Tapi orang lain melihat itu banyak banget yang berubah. Sebenarnya gitu kan ya. Jadi artinya menurutku sih ya tidak perlu tergesa-gesa. Kita memang nanam itu lama. Bahkan ada beberapa orang yang sudah merasa bahwa oh ini aku kayaknya sudah benar-benar benefit nih daripada ngaji gitu kan. Karena aku udah berubah. Jangan-jangan rasa lu aja. Dan akhirnya dia menjadi orang-orang yang bukan bukan positif malah negatif. Kenapa? Karena dia mulai ngejudge orang lain, Mas. Dia mulai ngejudge orang lain. Lihat loh, aku ngaji 2 kali 3 kali aja aku udah berubah. Nah, dan perubahan itu tanpa sadar itu perubahan yang terlalu cepat. Yang aku bilang tadi sebenarnya, Allah itu mengatakan bahwasanya Islam itu kayak benih yang ditanam, yang muncul pertama tuh akar dan itu nggak kelihatan. Nggak kelihatan, nggak selebratif, dan nggak glittering dan segala macam. Itu adalah bagian-bagian yang paling membosankan. Aku kemarin baca motivasi, bagian excitement yang paling tinggi itu ketika kita mulai. Tapi bagian yang paling penting dalam satu perubahan adalah kebosanan. Yang harus dilewatin. Aku pergi ke gym misalnya. Aku juga sama, Mas. Abis dari gym ya kita semua sama ngelihat badan kita gak ada yang berubah. Ataupun kita masa berubahnya kayaknya jadi lebih gede deh, atau jadi lebih bulking deh. Terus kita ya udahlah. Yang penting dulu aku nggak melakukan ini, sekarang aku melakukan ini. It itself itu sudah perubahan. Iya, menarik sekali Ustadz pakai contoh itu karena saya mengeluh sama PT saya. Saya udah nge-gym berapa bulan kenapa gak ada perubahannya. Terus dia bilang, loh Mas ini perubahannya lebih cepat daripada orang lain. Terus saya ngaca, gak ada perubahan katanya. Itu dia maksudnya. Mungkin itu masalah saya internal ya. Selalu merasa kurang gitu. Tapi itu bagus. Itu adalah mental yang kita perlukan. Hard on ourselves, easy on others. Kan gitu kan ya. Itu kan mental yang kita perlukan. Iya mungkin. Oke, sorry sidetrack sedikit. Balik lagi itu gak sidetrack loh, Mas. Itu hijrah juga kan. Yes. Oke. Tapi walaupun bahasanya bukan literal. Oke, lanjut. Oke. Berapa lama itu kan sebenarnya kan kisah hijrahnya Rasulullah itu kan kisah orang yang sedang mencoba untuk mencapai sesuatu, lalu mentok, lalu memutuskan untuk melanjutkan perjuangannya di tempat lain, guna mencapai apa yang dia inginkan. Betul. Mungkin itu dekat dan relatable sama banyak orang. Pertanyaan pertamanya adalah waktu itu berapa lama Rasulullah berjuang di Mekah sebelum pindah ke Madinah? Kaitannya dengan indikator apa yang membuat orang bilang bahwa udah waktunya gue pindah gitu. Atau ibaratnya gini ya, ini udah selesai, udah mentok, gak bisa lagi, terus baru gue pindah gitu ya. Jawabannya kita gak akan pernah tahu. Untuk diri kita, serius. Aku udah menjalani hidupku dan memang akhirnya jawabannya untuk sampai saat ini ya kita nggak akan pernah tahu. Nggak ada rumus, tapi polanya bisa kita kasih tahu. Nah ini pada hidup Rasulullah, Rasul itu memulai menjadi nabi dan rasul diutus itu umur 40 tahun. Dan beliau meninggal ketika umur 63 tahun. Berarti ada span sekitar 23 tahun selama Rasul berdakwah. 13 tahun itu dihabisin di Mekah, 10 tahun dihabisin di Madinah. Nah, berarti dari sini aja udah kelihatan ya. Jadi 13 tahun itu Rasul terus kemudian nanem, terus kemudian ngembangin, nggak ada hasil apa-apa. Lalu terus kemudian 10 tahun di Madinah. Nah, yang menariknya lagi adalah di dalam Al-Quran, Mas, apakah hijrah ini dikatakan sebagai sebuah kemenangan? Jawabannya tidak secara ayat Al-Quran.
Mungkin ini akan banyak yang gak suka nih. Tidak secara ayat. Tidak secara ayat. Walaupun ini peristiwanya sangat dramatis dan sangat momentual sehingga dijadiin sebagai penanda di dalam Islam. Tahun Hijriah. Itu dihitung dari hijrahnya Rasul. Bukan dari lahirnya Rasul. Seperti orang-orang Kristen menjadikan Isa atau Yesus sebagai kelahiran, sebagai tahunnya dia. Kita hijrah yang kita jadiin. Wah, segitu signifikan. Segitu signifikannya. Nah, tapi kenapa aku bilang secara ayat Al-Quran tidak seperti itu? Karena secara ayat Al-Quran kata-kata Inna fatahna laka fatham mubina, sebuah kata-kata yang sangat-sangat keras dan bold. Allah katakan cuma sekali di dalam Al-Quran, kami telah memberikan kamu sebuah kemenangan yang nyata Muhammad. Itu baru tahun 628 kira-kira. 628 Rasul wafat 632. Berarti 4 tahun sebelum Rasul wafat. Jadi itu baru hampir ke ujung banget. Baru dikatakan Inna fatahna laka fatham mubina. Kapan? Perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu adalah 1 tahun sebelum Futuh Mekah. Sebelum? Futuh Mekah, penaklukan kota Mekah. Jadi Rasul pindah dari Mekah ke Madinah, lalu terus balik lagi membebaskan kota Mekah. Itu 629 atau 630, 632 Rasul wafat. 2 tahun setelahnya. Berarti itu udah selesai. Tugasnya udah selesai, udah beres, semua yang harus diajarin sudah diajarin. Nah, kenapa aku mau bahas itu? Karena di sini kita perlu tahu bahwasanya walaupun Rasulullah dibagi 2, Mekah dan Madinah, karena sangat-sangat signifikan tadi, tapi kemenangan baru didapat 628. Rasul hijrah 621, 622. Nah berarti kan baru 628 baru kemenangannya. Berarti hijrah itu belum menang. Ya kan ya. Nah balik lagi kita kepada pertanyaan awal. Sampai di mana kita katakan bahwa kita tuh sudah cukup? Jawabannya kita nggak akan pernah tahu. Karena Rasul juga nggak tahu. Rasulullah SAW berdakwah 13 tahun di kota Mekah. Dan ayat kafir itu turun di tahun sekitar 11 atau 12. Karena Rasul sudah terus kemudian berdakwah pada orang nggak bisa. Sudah dikasih tahu banget gak bisa. Akhirnya Allah bilang baru, ya ayyuhal kafirun. Ya udah kalian udah didakwain 13 tahun ya, 12 tahun ya, atau 11 tahun ya, masih gak mau nurut nih. Kayaknya kalian kafir deh. Lah kita kadang-kadang orang-orang muslim ya, ketemu orang baru, belum ngajarin apa-apa, udah kafir. Itu kan ya. Ya orang tersinggung duluan lah. Jadi artinya secara kontekstual ya, Rasul ngomong kafir itu ada konteksnya. Bener-bener bebal mas, 13 tahun diajarin gak lulus-lulus. Gitu maksudnya. Betul. Nah itu ada konteksnya. Berarti kapan terus kemudian kata kafir turun? Setidaknya Al-Quran mengatakan setelah 13 tahun atau 12 tahun atau 11 tahun seperti aku bilang tadi. Nah itu konteksnya. Rasul gak pernah tahu. Karena Rasul juga gak pernah menggunakan istilah itu sebelum Allah yang nurunin. Nah Rasul terus menerus akan melakukan apa yang dia lakukan sampai Allah bilang pindah. Nah pertanyaannya ini kan kayak mistis banget nih. Kalau kita lagi berusaha nih, kapan kita bilang ini udah cukup, kita ke yang lain? Oke, aku mau kasih tahu ya. Pertama, kalau itu urusannya adalah urusan sebab akibat, jangan nanya Al-Quran. Kalau sebab akibat jangan nanya Al-Quran. Jangan nanya Al-Quran. Al-Quran gak menyediakan. Ini yang menyebabkan Mas dilaporkan di Mensreya ini. Iya kan? Lah padahal Al-Quran udah ngasih tahu begitu. Kalau ini adalah soal sebab akibat, jangan nanya Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran nyuruh kamu tanya orang ahli. Contoh misalnya ya, aku buat satu usaha. Ternyata usahanya gak laku-laku setelah 6 bulan. Aku bilang enggak, Allah pasti tolong aku. Aku terus chip in money, aku terus inject money dan segala macam. Setahun enggak, ini udah aku sudah merasa Allah tuh mengarahkan aku untuk jualan ini. Lah kenapa nanya Allah? Kenapa nanya Al-Quran? Lah kalau Allah jawab malah Allah salah sebenarnya. Kenapa? Karena itu bukan disuruhnya Allah begitu. Nah tapi Allah bilang tanya pada yang ahli. Aku tanya pada ahli mas, tahu nggak dia bilang apa mas? Dia bilang ada 2 titik kritis. 3 bulan pertama, 6 bulan pertama. Kalau indikasi ini belum dicapai, tutup usahanya. Nggak usah invest banyak waktu di situ. Karena invest waktu itu yang paling mahal kata dia. Jadi kalau sudah 3 bulan, 6 bulan sudah nggak ada indikasi yang kita lihat nih, tutup. Itu berdasarkan ketika dia udah buka berapa ratus bisnis gitu, usaha kecil menengah. Tapi kalau misalnya kita bilang sayang dong kita sudah ngontrak 1 tahun, lu mau sayang kontrak atau lu mau untung di sebenarnya. Betul. Nah tapi kalau itu bukan sebab akibat tentang tawakal, maka kita serahin pada Allah. Contoh ya, dakwahku itu aku pernah dakwah 2021, aku sudah pernah bilang aku buat judul Dear Allah I'm Done. Kenapa? Karena aku pikir gila aku udah semuanya udah aku kasih Allah, maksudnya apalagi yang belum aku, semua yang kamu kasih ke aku sudah kasih ke situ gitu maksudnya. Semuanya aku pikir, apalagi yang belum. Nah di saat itu aku bilang I'm done. Nah setelah aku bilang I'm done, Allah ternyata nurunin beberapa pertolongan kan itu kan ya. Nah jadi itu adalah kalau urusan tawakal, urusan dakwah, urusan tawakal, jangan menyerah. Udah lakuin aja apa yang Allah perintahin. Kalau mentok Allah pasti kasih jalan lain.
Ustadz, kalau Rasulullah Rasulullah mah enak disuruh Allah pindah gitu ya. Iya betul. Rasulullah sendiri kan nggak tahu ya, sampai akhirnya surat perintah itu turun. Itu terdokumentasi di surat apa, Ustaz? Di dalam Al-Quran yang terdokumentasi di dalam surat Al-Baqarah salah satu adalah innalladzina amanu wa hajaru. Orang-orang beriman mereka yang berhijrah. Nah jadi tapi itu ayatnya lebih dekat kepada ketika perintah hijrah itu sudah turun. Nah, tapi kalau misalnya yang tadi Mas tanya itu lebih kepada Rasulullah yang minta mereka ya udah kita hijrah. Nah artinya tidak akan ada inisiatif dari para sahabat untuk hijrah kalau bukan perintah Rasulullah. Misal contoh ya, hijrah yang pertama tuh bukan hijrah ke Mekah sebenarnya. Bukan hijrah ke Madinah sebenarnya Mas, tapi hijrah ke Habasyah, Ethiopia. Nah, itu terjadi ketika benar-benar mereka disiksa, habis-habisan mereka disiksa, mereka nanya sama Rasul, "Ya Rasul, apa yang harus kita lakukan?" Kata Rasul, "Sabar." Ya udah mereka sabar. Tapi ketika udah ngeliat itu Rasul bilang, "Ya udah diizinkan bagi kalian untuk berhijrah." Berarti hijrah. Nah, apa yang datang pada Rasulullah itu adalah wahyu dari Allah untuk memperbolehkan hijrah. Maka ada sekitar 15 orang pergi ke Habasyah, ada berapa puluh orang pergi ke Habasyah lagi dan seterusnya. Nah, termasuk ke kota Mekah. Itu juga adalah bagian daripada wahyu yang diturunkan pada Rasulullah yang akhirnya lewat risalah Rasul, ya udah kita hijrah. Nah, kemudian kan di Islam kan sering sekali ada ungkapan kita tuh disarankan untuk hijrah. Itu tuh memang ada dalilnya mungkin ya, ada basisnya, atau sekadar mengikuti apa yang Rasulullah pernah lakukan gitu. Jadi kayak kan kita kan selalu kalau Rasulullah pernah ngelakuin ini ya kita lakuin juga karena itu baik gitu. Nah, ketika orang Islam atau Muslim diminta untuk berhijrah, itu memang ada basisnya atau ya nggak ada, cuma Rasulullah hijrah dan itu baik untuk Rasulullah, mungkin baik untuk kita juga gitu. Nah, berarti kita bagi 3. Yang dari tadi kita bahas adalah makna syar'i namanya Mas. Jadi di dalam Islam itu ada minimal 3 makna. Satu makna literal atau makna bahasa. Yang kedua adalah makna urfi atau makna budaya, makna cultural. Yang ketiga adalah makna syar'i atau makna yang di-emphasize oleh kejadian ataupun dalil di dalam Al-Quran. Misalnya contoh gini, sholat. Sholat itu makna literalnya Mas adalah menyambung. Menyambung, silaturahim. Silah di situ sama kayak sholat, artinya menyambung, connected. Nah, kalau secara uruf, secara kebudayaan, sholat itu artinya adalah bisa jadi berdoa, bisa jadi. Tapi kalau makna syar'i adalah dimulai dari takbiratul ihram sampai salam, itu adalah artinya sholat. Nah, hijrah juga sama. Yang dari tadi kita bahas adalah makna syar'i. Nah, hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah sebagai makna syar'i itu udah selesai. Dalam hadis yang lain Rasul katakan setelah hijrah ini tidak ada lagi hijrah. Berarti tidak ada lagi kewajiban hijrah yang sampai membuat orang yang kalau nggak hijrah dia berdosa. Karena kalau kasusnya adalah Mekah ke Madinah ini hijrahnya Mas, itu wajib hukumnya. Semua orang-orang Muslim itu wajib hijrah ke Madinah. Kalau mereka nggak hijrah ke Madinah maka mereka dosa. Bahkan sampai bisa jadi mereka dikatakan keluar daripada Islam. Karena ini udah wajib banget. Nah jadi ini secara makna ini udah nggak ada. Untuk sekarang ya, udah nggak ada, sudah selesai. Nah, berarti kita tinggal bahas makna hijrah secara literal dan hijrah secara urf atau budaya. Nah, yang Mas tanya tadi adalah kalau sekarang ada rame-rame bilang, "Oh, ini ada gelombang hijrah misalnya. Ini Panji udah hijrah," misalnya kata orang atau apa segala macam. Hijrahnya ini apa? Nah, ini hijrah dalam bentuk yang lebih luas. Misalnya, ini ada hadisnya. Kata Rasul mendefinisikan muslim. Al-muslimu man salimal muslimun min lisani wal yadih. Itu yang pertama kalimatnya. Seorang muslim adalah yang bisa nyelamatin muslim yang lain dari mulutnya dan dari tangannya. Jadi mulutnya gak ganggu orang, tangannya gak ganggu orang. Wal muhajirun man hajaro ma nahallahu anhu. Dan orang-orang yang berhijrah, kata Rasulullah, adalah orang-orang yang sebenarnya hakikatnya meninggalkan perkara-perkara yang Allah larang dari dia. Berarti ulama-ulama mengatakan dalam level yang lebih luas, hijrah adalah engkau berpindah dari sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah menjadi sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Pelan-pelan. Awalnya kita cenderungnya ke sesuatu yang Allah murka, sekarang kita cenderungnya pada sesuatu yang Allah suka. Nah, itu makna yang lebih luas tuh. Nah, itu dikatakan sebagai hijrah.
Dan itu juga ada keterkaitannya, mungkin simbolik gitu. Yeah. Karena banyak orang dalam hidupnya mungkin 13 tahun, mungkin lebih dalam hidupnya mencoba untuk melakukan sesuatu tapi kok nggak dapat gitu. Yeah. Sehingga banyak orang, teman-teman gue termasuk, sahabat-sahabat gue juga termasuk, itu yang sekarang disebut hijrah gitu. Dia berpindah bukan hanya literal ya, tapi secara sikap, secara sifat, secara hobi, secara semuanya tuh berubah. Mungkin dia mencari sesuatu yang tidak berhasil didapatkan dengan gaya hidup sebelumnya gitu. Oke, itu bisa. Tapi coba aku meluaskan ini ya diskusi kita ya. Jadi gini Mas, hijrah tadi ada secara makna syar'i, ada secara makna yang sangat umum sekali, yaitu adalah berubah. Tapi ulama-ulama ketika melihat Islam, dia memberikan sebuah formula lagi, yaitu adalah hijrah atau berubah. Itu adalah kunci untuk kemandekan. Jadi kita nggak usah bicara yang baik dulu ya. Dalam hal apapun hijrah itu adalah jawaban atas kemandegan. Contoh, Imam Syafi'i itu punya sebuah syair khusus tentang perubahan. Misalnya dia bilang gini, tidak pantas bagi orang-orang yang berakal dan beradab baik untuk tinggal di tempat dia lahir. Dia harus keluar untuk nyari sesuatu yang dia baru yang dia dapatkan, karena selama dia tetap di situ dia mandek pasti. Terus dia bilang lagi, coba kamu lihat air. Kalau air itu diam, dia lumutan, dia rusak. Kalau air itu mengalir, dia memberikan manfaat dan kesehatan. Kamu lihat matahari dan bulan, bagus. Tapi kalau dia mandek, bosen kita ngelihatnya. Lalu terus dia bilang apa lagi? Dia bilang misalnya kayak kayak emas. Kalau tetap di situ, nggak ditambang, nggak dibawa ke kota, dia nggak akan berharga. Dan dia bilang bahkan jangankan emas, kayu gaharu itu kalau di hutan itu sama kayak kayu yang lain. Tapi kalau dia diasingkan pergi ke kota, dia akan semahal sama emas. Misalnya anak panah ketika tetap di busurnya itu nggak akan kena apapun dan kita nggak makan, kata dia. Dan kalau seandainya anak singa, even anak singa yang benar-benar kuat dan hebat gitu kan ya, kalau dia nggak ninggalin sarang, dia nggak akan dapat makanan juga. Nah, dia pergerakan adalah kunci daripada kehidupan sebenarnya. Karena gerak itu kan adalah ciri-ciri hidup, dan gerak itu adalah kunci daripada mandek tadi itu. Termasuk Mas ketika hijrah ke New York kan, itu namanya hijrah dan berubah sebenarnya. Contoh lagi ya, cara untuk supaya kita nggak maksiat. Kalau pas kita lagi mau maksiat, contoh nih, aku lagi nafsu nih, ngeliat cewek aku lagi nafsu. Caranya adalah berubah, mau ubah duduk, mau ubah pembicaraan, mau ubah aktivitas, itu aja udah instan kita langsung ubah. Instan berubah pemikirannya, instan berubah aktivitasnya, instan berubah semuanya. Karena dari teori motivasi zaman sekarang kan gitu kan ya. Jadi kita tuh lagi ngacak pola sebenarnya. Ketika kita ngacak pola, yang lain juga berubah. Jadi change the equation. Nah, itu secara terus kemudian tadi. Nah, kalau teman-teman Mas Panji tadi ada yang mandek hidupnya, dia terus kemudian berubah karena lifestyle-nya sekarang nggak ini. Tergantung tadi. Kalau dia melihatnya dari sudut pandang Islam, jadinya hijrah secara Rasulullah tadi, makna tadi. Tapi kalau dia cuma ngelihat dari sudut pandang sebab akibat, itu pun oke. Nggak ada masalah. Karena itu juga perubahan juga, esensinya tetap sama.